Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indar Purnamasari, NIM 20205289 dari kelas SKA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komputer dan masyarakat. Ada beberapa permasalahan, yaitu pertama, bagaimana penerapan ergonomi saat bekerja dengan komputer. Di sini beberapa penerapan ergonomi saat bekerja dengan komputer. Bagi para pekerja kantoran, duduk di depan komputer selama berjam-jam seolah sudah menjadi makanan sehari-hari. Setidaknya mereka berada di komputer selama 8 jam setiap harinya. Berada di depan komputer dalam jangka waktu lama tentu saja akan memberikan efek samping bagi kesehatan. Disadari atau tidak, cara menggunakan komputer yang salah secara berulang dalam jangka panjang bisa mengakibatkan kesalahan fisik. Mengangkat lengan, mengeluarkan pergelangan tangan, duduk terlalu lama atau tanpa menyangga kaki, membungkuk atau melihat layar monitor yang tidak sejajar dengan pandangan mata bisa mengakibatkan nyeri punggung dan leher, sakit kepala, nyeri bahu dan lengan, serta kelelahan mata. Disinilah pentingnya penerapan ekonomi komputer agar Anda tidak mengalami beberapa hal di atas. Menurut penerapan nomor 5 tahun 2018, ergonomi komputer adalah pedoman untuk pemakaian atau pengoperasian komputer secara ergonomis, dimaksudkan untuk menciptakan kenyamanan kerja pada saat menggunakan komputer. Ketika kita berbicara tentang ergonomi komputer di perkantoran, maka yang kita bicarakan adalah cara kerja, posisi kerja atau postur tubuh saat duduk, hingga mendesain kembali peralatan agar terasa lebih nyaman dan sehat, serta mengurangi kelelahan ekstrim atau fatigue saat bekerja. Selanjutnya, panduan bekerja di depan komputer sesuai aturan ergonomis. Ergonomis komputer harus mempertimbangkan bahwa sebagian pekerja duduk melakukan pekerjaan yang sama sepanjang hari kerja, maka tentu harus dipikirkan bagaimana menggunakan kursi, mouse, keyboard, monitor, dan peralatan lainnya yang ada di meja kerja dapat disesuaikan dengan masing-masing pekerja. Jika stasiun kerja didesain secara tidak ergonomis, maka bisa berpotensi menimbulkan antara lain: pertama, cenderung atau nyeri pada pinggang; kedua, terjadinya gangguan kesehatan seperti relative strain injury RSI. Gangguan kesehatan ini biasanya terjadi pada anggota tubuh bagian atas seperti bahu, lengan, siku, pergelangan tangan, dan jari tangan. Ketiga, permasalahan sirkulasi darah di bagian kaki. Keempat, gangguan lain seperti kelelahan, sakit leher, sakit kepala dan mata. Kemudian di sini ada stasiun kerja duduk terhadap jangkauan pekerja. Di sini ada keterangan gambar. Di bagian A ada area kerja yang sering digunakan sepanjang 25 cm. Bagian B pada area kerja yang jarang digunakan sekitar 50 cm. Bagian C, lokasi penempatan peralatan yang digunakan dan jangkauan. Bagian D, jangkauan optimal sepanjang 100 cm, dan bagian E, jangkauan maksimal sepanjang 160 meter. Kemudian 2, posisi duduk pada saat menggunakan komputer. Pertama, bahu dalam posisi horizontal dan punggung bagian bawah atau pinggang terstandar.
atau pinggang tersandar. 2. Hindari posisi duduk terlalu di ujung kursi. Bila kursi kurang dapat diatur bagian bawah, punggung dapat dibantu dengan diberi bantal. 3. Telapak kaki harus dapat menumpuk secara rata di lantai ketika duduk dan ketika menggunakan keyboard. Apabila tidak dapat, maka kursinya mungkin terlalu tinggi. Solusinya dengan memanfaatkan penyangga kaki. Dan 4. Perlu untuk mengubah posisi duduk selama bekerja, karena duduk dalam posisi tetap dalam jangka lama bisa menimbulkan ketidaknyamanan. Gambarnya seperti ini, cara duduk di depan komputer. Pertama yaitu leher. Ada leher di sini tidak terlalu kaku, kemudian bahu, punggung dan pergelangan kaki di sini penerapannya salah. Yang benar di sini menggunakan penyangga kaki seperti ini. Kemudian jangkauan pada layar dan muka agak jauh, sekitar 45 cm sampai 60 cm. Kemudian penggunaan keyboard. Pertama, letakkan keyboard sesuai dengan arah layar monitor. Kedua, posisikan keyboard sehingga lengan dalam posisi relatif dan nyaman, serta lengan bagian depan dalam posisi horizontal. Ketiga, pundak Anda dalam posisi relatif tidak tegang dan terangkat ke atas. Keempat, pergelangan tangan harus lurus, tidak menekuk ke atas atau ke bawah. Kelima, ketika mengetikkan tangan harus ikut bergerak ke kiri dan ke kanan sehingga jari tidak dipaksa meraih tombol-tombol yang dimaksud. Keenam, menghindari memukul tombol. Cukup tekan tombol secara halus sehingga tangan dan jari Anda tetap rileks. Untuk itu, gunakan keyboard yang masih dalam kondisi baik. 7. Bila perlu, memanfaatkan keyboard ergonomi yang dirancang untuk dapat diatur sesuai ukuran jari, kebiasaan tata letak huruf, dan posisi lengan. 8. Memanfaatkan fitur hotshot dan makro untuk melakukan suatu aktivitas di komputer. Misalnya Ctrl Z untuk mengunduh hotshot atau makro akan mampu mengurangi aktivitas penekanan tombol. Keempat, penggunaan mouse. Gunakan mouse yang mempunyai ukuran sesuai dengan ukuran tangan sehingga nyaman digunakan tangan. Kedua, tempatkan mouse dekat dan di permukaan yang sama dengan keyboard sehingga mouse dapat diraih dan menggunakannya tanpa harus meregangkan tangan ke posisi yang berbeda, apalagi jika harus meletakkan seluruh tangan, karena posisi tersebut dapat menyebabkan keadaan tangan dan lelah otot. Kemudian 3, pegangan mouse secara ringan dan klik dengan tegas. Gerakan mouse yang dengan tangan jangan hanya dengan pergelangan tangan Anda. Jangan tumpukan pergelangan atau lengan bagian depan jika meja ketika Anda menggerakkan mouse. Kelima, selanjutnya untuk jenis rolling ball mouse, bersihkan mouse secara periodik karena mouse yang kotor akan mengganggu pergerakan kursor dan menyebabkan pergelangan menjadi tegang. Pertimbangan untuk menggunakan scroll point mouse sehingga gerakan scroll di layar dapat lebih mudah dilakukan. Selain itu, optical mouse sangat baik digunakan untuk memperoleh gerakan kursor yang lebih presis.
Jika menggunakan mouse berkabel, dihindari menggunakan mouse yang memiliki kabel terlalu panjang karena akan menyulitkan dalam pergerakan mouse. Sebaiknya gunakan mouse yang dapat diatur panjang pendek kabelnya. Menggunakan wireless mouse seperti teknologi internet dapat mempermudah pergerakan mouse hingga mengurangi beban pergerakan tangan. Untuk menggunakan laptop terutama untuk pekerjaan menggambar atau pekerjaan lain yang sering melihat pemindahan kursor, hindari terlalu sering menggunakan touchpad karena dapat membuat jari cepat lelah. Menggunakan mouse dapat mempermudah pekerjaan dan mengurangi beban jari. Ini adalah gambar bagaimana cara menggunakan mouse dan keyboard dengan benar. Kemudian 5, penggunaan monitor. Posisikan layar monitor sedemikian rupa sehingga pantulan cahaya dari lampu, jendela, atau sumber cahaya lainnya dapat diminimalkan. 2. Menggunakan filter pada layar monitor dapat mengurangi radiasi yang dipancarkan layar monitor yang diterima mata. Ketiga, atur monitor sehingga mata sama tingginya dengan muka dengan tepi atas layar, sekitar 5-6 cm di bawah bagian atas casing monitor. Monitor yang terlalu rendah akan menyebabkan leher dan pundak nyeri. Kemudian 4, atur posisi sehingga jarak pekerja dan monitor berkisar 45-60 cm. Monitor yang terlalu dekat mengakibatkan mata tegang, cepat lelah, dan potensi gangguan penglihatan. Kemudian selanjutnya, posisi monitor tepat lurus di depan. Jangan sampai memaksa kepala dan leher Anda menengok atau menoleh untuk melihat layar. Dan selanjutnya, atur intensitas pencahayaan dan warna monitor senyaman mungkin terhadap mata. Jangan terlalu redup atau terang. Selanjutnya, bersihkan layar monitor yang kotor karena dapat menimbulkan efek pantulan dan tampilan buram. Selanjutnya, apabila menggunakan kacamata baca, turunkan monitor lebih rendah. Terakhir, apabila menyalin dokumen, letakkan dokumen tersebut di dekat monitor atau di bawah monitor untuk mengurangi nyeri di leher karena terlalu banyak menoleh. Itulah beberapa panduan yang dapat Anda terapkan ketika harus bekerja di depan komputer setiap harinya. Penting juga bagi Anda untuk mengatasi waktu penggunaan komputer. Usahakan untuk beristirahat di sela-sela menggunakan dengan penerapan teknik. Teknik ini sangat cocok digunakan bagi para pekerja kantoran yang duduk di depan layar komputer seharian. Teknik adalah teknik di mana saat Anda sudah menetapkan layar selama 20 menit, maka Anda akan mengalihkan perhatian Anda ke benda yang bergerak 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Selain itu, Anda juga bisa beristirahat sejenak dengan cara berjalan-jalan atau bergerak dan melakukan hal lain yang non-komputer. Kemudian selanjutnya permasalahan kedua adalah beberapa solusi ergonomi untuk mengatasi permasalahan masyarakat saat menggunakan komputer. Dengan penerapan ergonomi adalah sebagai berikut. Pertama, postur tubuh yang benar. Pastikan tubuh Anda dalam posisi yang benar ketika duduk di depan komputer.
komputer seperti penyakit. Pastikan tubuh Anda dalam posisi yang benar ketika duduk di depan komputer, seperti menjaga punggung tegak dan kaki datar di lantai. Hindari posisi duduk mengungguk atau terlalu tegang. Anda juga dapat menggunakan kursi dengan meja yang dirancang khusus untuk mendukung postur tubuh yang benar. Kedua, tingkatkan kenyamanan. Pastikan komputer Anda ditempatkan di ketinggian yang tepat untuk mata Anda. Hindari menatap layar komputer terlalu lama, dan pastikan cahaya di ruangan tidak terlalu terang atau terlalu redup. Anda juga dapat menggunakan kacamata khusus jika Anda mengalami masalah penglihatan. Ketiga, gunakan aksesoris yang tepat. Anda dapat menggunakan aksesoris seperti keyboard, mouse yang ergonomis untuk mengurangi ketegangan pada jari dan pergelangan tangan. Gunakan pada mouse yang memberikan dukungan pada pergelangan tangan untuk menghindari sindrom terowongan karpal. 4. Istirahat secara teratur. Apabila istirahat setiap 20-30 menit untuk menghindari ketegangan pada mata, leher, dan punggung, Anda juga dapat melakukan beberapa latihan perenggangan dan pemanasan singkat selama istirahat. Kemudian 5. Olahraga secara teratur. Olahraga secara teratur dapat membantu menjaga kesehatan tubuh dan mengurangi risiko cedera karena postur yang salah saat duduk di depan komputer. Cobalah melakukan olahraga ringan seperti pekerjaan kaki atau jogging secara teratur. Dengan penerapan solusi ekonomi di atas, Anda dapat mengurangi risiko cedera dan mempertahankan kesehatan tubuh saat menggunakan komputer. Itu saja penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.